Tes, tes, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau kita tunggu di hari akhir kelak nanti. Sebelum saya mulai, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri undangan dari kami, yaitu di acara pagi hari ini. Saya Muhammad Rohman, saya di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti dari acara di pagi hari ini, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Kita sebagai seorang muslim, kita disunahkan untuk memulai suatu kegiatan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu inti dari acara ini, yang diisi oleh Ustadz Lukman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, Allah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah telah memberikan, mengaruniakan pada kita semuanya kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk membahas tentang pembelajaran anak-anak kita semuanya, tentang tumbuh kembangnya anak kita dalam belajar Al-Quran. Yang selanjutnya, semoga salat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya sebagai umat Muhammad Rasulullah yang akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira atas kehadirannya di lembaga kita tercinta ini, di mana kami mengundang panjenengan semuanya untuk rasan-rasan bagaimana tentang pendidikan anak-anak kita, yang mana di pertemuan ini kami sebagai pengelola lembaga merefleksikan di mana lembaga ini sudah tumbuh dan berkembang sekitar 8 tahun setengah. Kami juga sudah menyampaikan di bagian para ustadz-ustadzah, Bapak Ibu, tentang bagaimana kita sudah 8 tahun setengah ini berhubungan dengan kematangan pengajaran ini dengan para pengajar, para ustadz-ustadzah. Jadi memang dalam pengajaran itu membutuhkan sebuah proses, Bapak Ibu.
Orang langsung ngulang esok lulus pondok, lulus FKIP, pendidikan, mau kuliah, dia langsung pintar ngajar, belum bisa. Dibutuhkan sebuah waktu untuk bisa matang dalam memberikan pengajaran ke anak. Bukan hanya transfer ilmu, tapi transfer adab, transfer akhlak, sampai transfer iman. Seperti itu ibu, ya. Jadi bapak-bapak semuanya, para wali yang saya hormati. Jadi butuh sebuah proses, butuh sebuah waktu. Dan beberapa waktu kemarin sudah saya sampaikan ya, ke para pengajar kita untuk fokus dalam standar mutu, ya, standar mutu dalam pengajaran seperti itu. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi enggak hanya transfer ilmu aja, tapi banyak sekali yang harus diajarkan ke anak-anak supaya imbang. Apa yang sudah sampaikan ke pengajar, saya juga harus ketemu para wali, kan? Bagaimana ini, apa yang guru ini standarnya? Kalau HP itu speknya itu bagus, otomatis ada dukungan dari panjenengan semua untuk pengelolaan anak-anak ini, tentang untuk pendidikan anak-anak, kan itu. Kalau kita para guru sudah kita bangun, kita arahkan, kita kondisikan bagaimana mereka memberikan pengasuhan di lembaga kita. Kalau pengasuhan itu lebih luas ya istilahnya, nggak hanya pendidikan, pengajaran, tapi pengasuhan di lembaga kita ini. Kalau nanti visinya berbeda, nah, dengan para wali panjenengan di rumah, ketika di sini kita ibaratkan menjahit baju, ya, yang mana butuh sekitar 6 tahun paling tidak, ya, untuk 6 tahun untuk baju itu menjadi standar umur anak, itu butuh 6 tahun. Tiap hari di ITI, BDE mungkin itu 6 tahun. Dibangun polanya, kan itu butuh 6 tahun. Dibutuhkan jahitan yang pas, itu kan butuh waktu 6 tahun. Itu nanti kalau di sini dalam prosesnya kita tidak sinkron visinya, nanti ketika dipulangkan, kan itu sing wis dijahit apa-apa nanti brodol neh. Balik nang sekolah nulangi neh, kan ngoten. Itu ibaratnya seperti itu bapak-bapak semuanya. Oleh karena itu, untuk bagaimana kita supaya mendapatkan pola baju anak yang berwujud anak kita yang bagus, yang pantas dipakai, pantas menjadi seorang anak generasi penerus kaum muslimin, itu dibutuhkan kebersamaan Bapak Ibu semuanya, kebersamaan dalam membangun visi tentang pengasuhan anak. Dibutuhkan kesungguhan dalam bagaimana kita menjaga anak-anak kita dari lingkungan-lingkungan yang hari ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Juga ini yang memberikan saya dorongan, saya butuh kita harus sering ketemu. Nah, kita sering ketemu karena bagaimanapun juga zamannya kita seumuran anak kita, ya mungkin kita nggak begitu jauh Pak, nggak jauh lah, paling 5 tahun 10 tahunan nggak begitu jauh, mungkin tahun akhir 60-an kan, ya masa-masa tahun 60-an kan berat ya, akhir 60-an 68 sampai 7 sampai 80 70 akhir kan, mungkin kita yang keluarga yang tengah-tengah lah, atau mungkin kan 80-an awal kan, itu kan zamannya kita kecil sama zamannya anak-anak kita hari ini itu sangat berbeda sekali, sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau saya tadi rasa-rasan ya, zaman kita itu paling nyolok dalam perkembangan kehidupan sosial itu kan satu ya adanya HP, adanya komputer,
adanya kayak HP itu nanti dari wartel, dari kan sekarang nggak ke kayak wartel, komputer, udah banyak sekali revolusionernya, perubahannya. Itu zaman kita, sekarang kan udah beda zamannya. Sekarang juga anak-anak kita hari ini kehidupan. Zaman kita nggak ada game, nggak ada macam-macam lah ya, nonton TV kan paling kita ngumpul di tetangga, bareng-bareng nonton. Sekarang enggak, anak dalam kamar sendirian, udah dia mau nyetel apa saja, mau muter apa saja. Ketika ada fasilitas HP, entah dengan nyolong-nyolong apa nyuri-nyuri waktu, nyuri-nyuri kesempatan, sampai ada cerita anak jam 12 malam itu ngambil HP orang tuanya, kemudian dengan pakai tangan orang tuanya passwordnya bisa ya. Seperti itu sampai karakter anak yang hari ini pengen nonton, kemudian di kamar mojok dia bisa lihat apa aja yang dia A sampai Z ya, saya perlu sebutkan. Tantangan kita hari ini Bapak Ibu semuanya. Ada yang kemarin di rumah udah anak itu udah minis HP lah ya, udah diperkurang dalam memegang HP. Tapi ketika mereka bermain di lingkungan di mana lingkungannya itu konco-koncone nyekel HP kabeh, ngegame kabeh kan gitu. Semua anak main di lapangan. Kalau dulu kita di lapangan mesti main bola kan gitu. Kalau paling banter usum Ramadan dengan naik mercon. Kalau yang laki-laki itu di lapangan megangnya HP kan gitu. Kalau apa gitu, tontonannya sajiwa anak-anak mungkin masih agak kita nggak begitu risau. Tapi kalau tontonannya anak-anak kita tontonan dewasa, itu yang paling kita risauan, khawatirkan Bapak Ibu. Ini yang perlu saya itu pengen matur panjenengan di antaranya yang itu Bapak Ibu. Jadi karena kehidupan zamannya wis beda. Kita terkadang kurang kurang waspada kalau zaman istilahnya kalau Jawa ini kurang mulat dalam melihat karakter perkembangan anak, kurang mulat Bapak Ibu. Jadi Jawa ini itu kalau saya angon wedhus itu. Jadi orang angon itu kan ada mulat itu harus pengawasannya itu banget gitu loh. Banget, dan tindakan kita dari pengawasan itu harus masih terukur itu ketika anak bersikap seperti ini, apa solusinya? Bagaimana kita mencari jalan keluarnya? Dan kalau bisa di pertemuan ini, saya sudah matur di guru, di dewan guru, dan kemudian di panjenengan, ayo bareng-bareng. Karena bagaimanapun juga kita nggak sendirian kan gitu. Anak kita ketika kita udah bisa mengcover mengkondisikan anak-anak. Nah, ketika keluar atau mungkin di sekolahan kan gitu. Omah kita harus ajari halus ngomah. Ketika ke sekolahan mungkin ketularan koncone yang mungkin ada yang kurang mulat tadian gitu. Main seperti kemarin ada yang alhamdulillah ya udah ada anak baru masuk sini bawa sesuatu yang baru kan gitu. Kemudian nular ke temannya Bapak Ibu semuanya. Itu di luar setelah itu kejadian terjadi, itu baru kita tahu gitu loh. Nah itu kan kita tanya anak-anak, kamu dapat itu dari mana? Ini dari Mas ini. Itu Bapak Ibu. Dari pas main, dia pas main gitu. Dapat bahasa seperti ini. Jadi kan ini di luar kemampuan di pendidikan kita, pengasuhan kita gitu. Karena anak kan bermain kan gitu. Setelah ini harus didiskusikan kan dengan wali. Oleh karena itu di pertemuan ini Bapak Ibu semuanya, hubungan dengan pengasuhan khususnya kita lagi pengawasan, karena zaman kita dengan zaman kita, anak-anak kita hari ini
sangat berbeda sekali, sehingga pola pengasuhan pun kita dituntut untuk lebih ekstra gitu. Jadi kalau saya tadi matur, kita harus ada sebuah kebersamaan Bapak Ibu semuanya, sekolahan, pihak sekolah, pihak guru, pihak panjenengan, dan mungkin khususnya di grup satu kelas gitu. Kalau nanti melihat anaknya, kalau dengan sekali lagi kita berbicara pada visi kita Bapak Ibu semuanya gitu, dalam pembelajaran, pendidikan, pengasuhan anak-anak kita semua. Jadi saya matur di sini supaya panjenengan aku nitipke nak tarbiyah ya kudune iso ngaji, kudune akhlake apik. Ning kita di rumah terkadang kurang perhatiannya kan ya, masak kita kan gitu. Kita udah sistemnya udah tertata, udah insya Allah kan. Tadi saya matur refleksi 8 tahun setengah itu corone bangunan ini atau tumbuhan lah. Kita udah rada kokoh ini atau kuat walaupun masih muda Pak. Karena di dunia pendidikan itu butuh waktu yang tidak sedikit untuk bagaimana seorang pendidik itu matang. Itu dibutuhkan sebuah kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti ketika kita udah dalam pembelajaran kita banyak sering evaluasi kali hari Sabtuan itu apa dinamika di anak-anak, mungkin problemnya anak-anak, problemnya dengan orang tua, itu kita bicarakan di hari Sabtu Bapak Ibu semuanya, setelah anak-anak pulang pagi itu. Nah nanti saya harapkan panjenengan juga sama, ketika saya ibaratkan tadi pakaian ini saya balikkan panjenengan gitu. Visi jenengan dalam pengasuhan itu tadi ya ampun sekadar dipasrahke bombokan ke kita gitu. Tapi jenengan harus punya gambaran anakku seperti ini modelnya. Harus punya gambaran Bapak Ibu semuanya. Ketika nggak punya, nanti dengan diskusi. Terus paling enggak lah ya, anak kita mungkin sehari programnya apa sih sekolahan kan gitu. Tanya, itu hak jenengan Bapak Ibu semuanya. Karena dari kita standar mutu, standar kompetensi dalam ngajar dan gambaran anak itu nanti outputnya istilahnya itu jelas. Contoh soal nih, ini yang sudah kita gulirkan bagaimana gambaran anak kita itu berinteraksi dalam satu hari dengan Quran. Jadi gambaran kita nih, itu kelas 5, kelas 6 itu paling enggak 5 juz, bisa sampai 6 juz per hari. Gambaran kita. Jadi nanti di breakdown atau dibagi di halaqah Quran berapa, di sholat duha berapa, terus di rumah Quran itu berapa dengan Quran, nanti juga habis maghrib berapa, habis subuh berapa, itu gambaran interaksi dengan Quran. Modelnya anak nantinya, model anakku nanti seperti ini ya, itu mulai kita tanamkan begitu semuanya. Ya mungkin ada proses ya, semuanya proses, contohnya kelas 5, kelas 6 tadi. Semuanya proses. Jadi mungkin ada yang belum target seperti itu, mungkin ada yang masih lambat, tidak apa-apa. Tapi jenengan model ini harus ada Bapak Ibu semuanya. Awan sebentar anakku mau diulang Quran, sebentar anakku mau ngapake, tapi kualitas istilahnya pun gaya bahasa pendidikan, kompetensi standar itu jenengan tidak ada. Kalau bisa itu jangan ada seperti itu. Tapi harus jenengan semuanya punya standar Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan bagaimana mendapatkan standar ini, nanti panjenengan bisa berkomunikasi dengan para ustadz-ustadzah yang mengampu, atau nanti ketika di pertemuan seperti ini jenengan bisa sampaikan. Tapi kan ini kan bareng-bareng ya, kurang fokus lah ya, kurang fokus, kurang spesifik. Nanti bisa di kantor ada bagian admin itu, ada bunda warga, nanti yang bapak-bapak atau dengan saya kan gitu. Bagaimana tentang membangun standar kompetensi anak-anak jenengan, standar bagaimana hariannya kan gitu. Contoh soalnya, seumpama kita bagaimana di sini adab akhlak kita sampai dalam pergaulan di sekolah lagi, kita bagaimana sudah mengkondisikan. Tapi ketika di rumah kan gitu, kok seperti ini gambarannya, atau mungkin anak kecenderungannya
kecenderungannya itu kok tidak sesuai harapan panjenengan, kita bisa didiskusikan, bisa komunikasikan gitu. Contohnya di rumah, sampai rumah taruh tas belas dolan sampai maghrib, saudara. Laki-laki seperti itu, anak laki-laki. Nah, itu kan bisa diskusikan, atau mungkin pas sholat di masjid. Tapi saya memperhatikan anak-anak kita yang saya di Masjid Muhtadin, insya Allah udah lumayan sih. Jadi pola di tarbiyatul rumah itu sedikit banyak ada membekas yang saya perhatikan kan. Mungkin kan yang masih di luar agak jauh dari lingkungan sini yang saya belum ngawasi, mungkin kan saya belum tahu gitu. Tapi alhamdulillah sedikit banyak udah ada banyaklah perbedaannya ya. Sentuhannya tarbiyah ini udah banyak perbedaan dengan apa anak-anak yang di luar kita, di luar tarbiyah. Tapi sekali lagi tadi, jadi standar anak kompetensi lah istilah begitu, Pak ya. Ini harus penjenengan punya semuanya. Ampun masa bodoh, nah, gitu. Ini nanti catatan gitu. Jadi biar kita ada sinkronisasi antara lembaga dan sekolah. Ketika sekolah ini kan mungkin ustadzahnya atau mungkin namanya kehidupan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna, ada kekurangannya. Nanti panjenengan bisa ngasih masukan. Ngasih masukan ke kita bagaimana tentang pengajaran anak, kok ini seperti ini usulnya ya. Anak-anak seperti ini ya, ini disampaikan, tidak apa-apa, dikomunikasikan ya. Nanti disitulah kita akan berkembang bersama-sama. Kemudian mungkin di poin ini ya, di pengasuhan ini seperti ini, kemudian dari refleksi lembaga kita untuk menuju tahun ke-10 kan standar saya tahun ke-10 ini semua sistem pengajaran 70% sampai ya nggak ada sempurna ya, sekali lagi sampai 90% saya ingin semua kompetensi maksimal. Saya sering ditanya beberapa relasi dari kita, Pak, lembaganya itu visinya apa, gambarannya. Pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ya. Ketika saya juga mengikuti pelatihan tentang lembaga kita ya, ditanya ya. Karena saya bilang lembaga kami itu pengen standar mutunya, kita melihat Al-Azhar dimana saya pernah diskusi sama pengurusnya. Ini saya ulangi sekali lagi biar ini apa ya, walaupun lembaga kita bangunan ini kayak ini tapi gairah kita itu rakalah karo sing bangunan ini megah Bapak Ibu semuanya. Karena bagaimanapun bangunan itu investasinya tinggi. Saya sering cerita, jadi bangunan kita pengen levelnya bagus butuh 5 miliar, dan itu ya kalau Allah menghendaki alhamdulillah Allah ngasih mudah. Tapi ketika Allah ngasih kita seperti ini, saya sampaikan ke guru, kita maksimalkan energi kita maksimalkan potensi kita. Ketika ini juga terinspirasi saya beberapa teman yang belajar di Sudan ya, itu sama syekhnya itu dibawa ke padang pasir, bikin tenda di situ mereka belajar. Ada yang nggak kuat harus pulang sebulan 2 bulan. Tapi di situ hasil anak-anak itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Pendidikannya luar biasa. Padahal di tulang ya, tengah padang pasir. Ada yang juga fasilitas yang terbatas ya. Lantai apa? Tak masih tanah itu. Nggak semewah di kita yang sekolah mewah. Seperti itu. Tapi hasilnya itu luar biasa, tempaannya. Itu juga menginspirasi saya nih. Jadi ini Bapak Ibu semuanya. Tentang nanti program-program ya, tadi saya sudah mengatur pengasuhan, ini program yang akan datang. Jadi standar pembelajaran kita ya, di tarbiyah ini nanti 70 sampai 90% kita update semuanya. Jadi pola nanti bagaimana strategi pengajaran, metode pengajaran itu akan kita naikkan. Jadi pertemuan ini saya matur panjenengan supaya ada apa ya? Ada komunikasi supaya
panjenengan semuanya juga menaikkan semuanya gitu. Karena tantangan kita yang semakin hari semakin kesini itu semakin berat Bapak Ibu semuanya. Semakin hari semakin kesini semakin berat. Indikasinya banyak ya, banyak. Ini indikasinya banyak. Mungkin panjenengan yang sering baca berita-berita ibu-ibu gitu. Di antaranya banyak PHK, banyak sekali krisis ya. Krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, krisis adab di lingkungan kita itu luar biasa. Oleh karena itu beberapa metode pengasuhan ini kita naikkan, standar kompetensi pengajaran kita naikkan juga. Jadi nanti yang masih ya saya sampaikan panjenengan yang masih di sini, yang masih bergabung di sini para pengajarnya itu memang kita tuntut untuk bagaimana membangun kompetensi dalam mengajar yang maksimal. Ini saya perlu panjenengan kesuan gitu. Jadi saya juga minta panjenengan nanti bagaimana bangun pola pengasuhan ya. Di antara contoh soal nggih, contoh ini baru mulai Bapak Ibu semuanya. Contoh nggih, yang terlambat, santri yang terlambat. Itu kan dulu mungkin tidak diapa-apain ya. Sekarang disuruh setoran. Jadi nanti setoran. Berapa Mas Hamam setorannya Mas? Seperempat juz. Sekitar 2 lembar setengah kan itu. Sampai nanti juga yang sering terlambat nanti akan kita tegur. Mungkin dalam sebulan lambat 3 kali. Kita nanti panjenengan kita kasih surat cinta. Surat cinta kok terlambat napa ya? Masalahnya pun itu. Bagaimana kita membangun pola anak-anak kita yang disiplin. Jadi ampun kita itu yang ngasih makan anak. Jangan sampai anak itu kita manut anak kan gitu. Kita harus punya standar tadi, standar kompetensi tadi Bapak Ibu. Ini saya juga sampaikan ya. Ya pengalaman saya pribadi ya. Dalam mendidik anak juga sama. Anak saya itu saya asuh sendiri semuanya. Saya asuh sendiri semuanya. Jadi karena saya punya standar kompetensi yang mana standar saya itu nggak ada di luar, belum ada kan gitu. Itu standar saya. Jadi saya juga dalam mengajar ya ada standar kompetensi seperti ini. Sehari yang sudah hafal di atas 15 juz itu paling enggak 7 sampai 8 juz interaksi dengan Quran. Kalau di saya pribadinya. Nanti ketika sudah selesai, kamu harus punya standar anak saya gitu. Saya komunikasikan, kamu harus punya standar sehari 10 juz. Gitu. Nanti kita ini di antara contoh soal seperti itu. Jadi begitu pentingnya. Ya. Nanti semua jenengan juga punya standar. Ya. Kita juga punya standaran gitu. Nanti lembaga juga gitu. Jadi contoh soal tadi, ya pentingnya sebuah disiplin anak-anak. Karena bagaimanapun juga, kalau nggak ada modal disiplin, nanti berat anak-anak kita untuk melawan atau mengarungi kehidupan di zamannya mereka. Zamannya anak cucu kita Bapak Ibu. Mendidik anak cucu kita, bagaimana mengelola keluarga mereka, begitu berat sekali, beda sekali. Dan dibutuhkan sebuah bekal yang hari ini kita duduk bersama di sini. Duduk bersama ini, bagaimana kita berpikir, berusaha ikhtiar anak-anak kita enggak hanya sekedar menghafal Quran enggak, tapi dibangun karakternya, dibangun adabnya, dibangun pengalaman belajarnya Bapak Ibu semuanya. Itu untuk kurikulum yang akan datang. Kemudian saya juga sampaikan juga untuk yang akan datang mungkin kelas 1 sampai kelas 5 untuk mapel matematika. Saya lihat karena kita berbeda kurikulumnya matematika. Karena hari ini kita pakai K13 dengan spesifikasi nalaristik, ya. Matematika nalaria, ya, lebih ke nalar anak-anak. Itu untuk tahun depan saya proyeksikan sekitar, kan hari ini 2 jam, ya. Ini saya ingin paling enggak 3 sampai 4 jam setiap kelas. Jadi nanti ketika anak-anak ada
beban yang lebih. Saya mohon panjenengan ampun komplain. Memang sudah saya program Bapak Ibu semuanya. Di semua program ya, termasuk tamyiz. Tamyiz itu juga sama. Semua saya update semuanya. Khususnya program unggulan kita di tahfidz, matematika sama nahwu shoroh dengan metode tamyiz. Ini saya update semuanya. Jadi nanti kalau panjenengan ada kesulitan, ampun dimanjakan anaknya. Tapi bagaimana anak itu bisa berusaha maksimal, atau panjenengan nanti dengan usahanya komunikasikan ke Ustadz pengampunya, karena bagaimana juga ini juga saya targetkan Ustadz pengampunya kan saya arahkan target kelas ini seperti ini, kelas 3, contohnya kelas 2 lah ya. Kelas 2 itu target untuk nahwu shoroh itu bisa mengikrab di Al-Quran untuk huruf sama isim, ya, huruf sama isim, dan udah dikenalkan tentang titik-titiknya tentang fi'il. Ya, kelas 3 Bapak Ibu semuanya. Kelas 3 itu kelas 2 ya, kelas 2. Kemudian kelas 3 itu bisa mengikrab di Al-Quran, isim, huruf, isim sama fi'il itu grammarnya di Al-Quran. Ada huruf, isim sama fi'il. Itu Al-Quran yang kita baca itu seperti itu. Isinya tata bahasanya itu. Nanti yang lebih dalam itu memang ada yang mana kalau mujarad dapat ya. Isim tafdil, isim macam-macam itu nanti levelnya level menengah, SMP lah. Tapi kalau kelas 3 nanti syarat dasar itu tidak ada isim, ada fi'il, ada huruf. Itu anak mengenal, bisa mengikrabnya. Ikrab itu mengenal, oh ini kedudukannya isim, ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, yang itu di Al-Quran, itu targetnya. Dan mungkin sudah dikenalkan untuk tarjim ya di kelas 3. Ayo Mas. Kelas 4, kelas 3 apa kelas? Ikrab ya. Nanti kelas, kalau isim abjad sudah dikenalkan dulu Mas. Itu tarjim. Jadi kelas 3 itu sudah dikenalkan tarjim, nanti fokusnya di kelas 4 Bapak Ibu semuanya. Lah, ini panjenengan bila nanti kesulitan, otomatis komunikasikan. Syukur mau belajar Bapak Ibu semuanya. Masuk yo, ini kitab agung yang Allah kasihkan untuk pegangan kita, orang ngertiin isinya, rakyatan tata bahasanya masuk ngerti. Kasih kemudahan. Walaupun yassarna lidzikri wa hal lil muttaqin. Walaupun yassarna lidzikri laqad yassarna al-Qur'an lidzikri wa hal lil muttaqin kan itu. Jadi Allah benar-benar ngasih kemudahan ini, kita bisa nggak hanya kita baca gitu. Ini benar-benar merasakan Bapak Ibu semuanya. Nanti sambil bareng-bareng ketika mungkin dulu kita di pondok atau kita di sekolah belajar bahasa Arab sulit. Tapi dengan metode ini anak-anak SD kita itu bisa ikrab kan gitu, bisa tarjim. Itu nanti seperti itu. Jadi nanti syukur bisa bareng-bareng belajar. Pernah saya nyampaikan di majelis ini, pertemuan ini, siapa yang kerso mau belajar, ikut belajar untuk belajar Al-Quran dengan tarjim dan tata bahasa Al-Quran, nahwu shorohnya Al-Quran. Nanti kan saya persilahkan untuk berkomunikasi ke admin kan gitu. Supaya Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau paling tidak ketika ada kesulitan putra-putri panjenengan dalam belajar, itu panjenengan bisa iso ngladeni kan gitu. Iso memberikan pengarahan kan gitu. Paling tidak. Jadi ketika ada kesulitan ampun komplain kan nanti anak manja. Nanti anak manja. Jadi semua program kita, kesulitan anak itu udah kita ukur Bapak Ibu semuanya. Jadi mereka harus belajar sulit kan, harus belajar tekun, harus belajar fight yang gitu. Nah, ini kan karena anak nanti udah terbiasa dibangun kesungguhan mereka untuk tidak menyerah, biasa memecahkan masalah. Itu akan menjadi karakter anak-anak kita Bapak Ibu semuanya.
Wiwi sulit ini piye udah capek. Nanti gitu sama kan Bapak Ibu semuanya. Jangan udah capek nyatani ya kok isa-isa kan itu. Kon resik-resik omeh capek-capekan gitu. Nanti seperti itu Bapak Ibu semuanya. Udah capek menghafal. Nek nak kon dolan ora krasa anak-anak kan ngoten. Nah kan dicekeli HP. Ngomongnya capek kan. Bar sekolah banyak. Ning yo isi kon dolan isi nyekel HP rong jam isi kewatian gitu. Apalagi nanti alhamdulillah kita dari rumah Quran yang sebelumnya kan ada tidur siang ya. Alhamdulillah anak-anak itu bisa kita kondisikan untuk tidur. Dan bagaimana tidurnya itu juga kita ya dalam perkembangan ya. Ini saya sampaikan. Jadi ada istirahat siangnya, ada tidurnya. Kita bagaimana dengan kondisi 15 menit Mas. Itu di sana bisa tidur. Bisa tidur. Dan insya Allah beberapa anak itu saya lihat, jadi saya bisa analisa tidurnya itu berkualitas walaupun 15 menit. Anak itu iso fresh gitu. Di rumah itu sampai ada orang tua wali itu. Lalu kan biasanya jam segini, jam 8 udah ngantuk, ini kok kurang ngantuk kan. Ya di cerita Ananda ini cerita bahwasanya di rumah Quran itu 10 menit ada waktu tidur Bapak Ibu semuanya. Tapi tidurnya berkualitas gitu. Kalau dulu awal-awal lembaga ini itu ada tidur siang, itu ini susah sekali Bapak Ibu semua. 1 jam itu luar biasa. Tapi kualitasnya ya 1 jam itu dengan yang kita 15 menit itu insya Allah nggak jauh. Itu nanti perkembangan itu di kurikulum. Jadi insya Allah di rumah Quran ini memang kita wajibkan ya. Dan pola ada istirahatnya, ada tidurnya. Itu untuk bagian kurikulum ya, kekurikuluman ya. Tadi saya tentang pengasuhan, yang kedua untuk kurikulum, kemudian administrasi ya. Jadi yang rumah Quran ini butuh dukungan panjenengan semuanya. Tapi nah ini yang juga ingin saya sampaikan. Jadi tantangan kita itu situasi hari ini Bapak Ibu semuanya, saya melihat kemarin ya tim kita lah ya di Seritek gitu, ngapunten ini rodok menjauh. Tapi ini mau nggak mau hubungan akan imbasnya ini sama kita. Di antaranya krisis anu lah ya, ekonomi lah. Yang mana ya mungkin panjenengan saya nggak lihat spesifik setiap person yang hadir di sini. Tapi saya melihat memang beberapa wali udah ngerasa bagaimana dodolannya sepi, terus kemudian otomatis saya melihat memang bayarannya bulanannya sahriyahnya juga beberapa nunggak. Ini tantangan kita Bapak Ibu semuanya. Dan saya lihat di Seritek ini beberapa puluh ribu itu udah PHK. Memang ada perekrutan baru, tapi informasinya sedikit ya, dirumahkan. Dan di beberapa konveksi lah ini juga udah banyak di Oglang. Ini hubungannya dengan kata apa? Otomatis saya melihat ya, bila mana panjenengan ada kesulitan untuk sahriyah lah gitu. Itu nanti dikomunikasikan, saya matur itu. Apapun itu nanti dikomunikasikan ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih. Ya beberapa udah ke saya matur, ini udah 3 bulan belum SPP belum bayar. Dan jualan sepi, tidak apa-apa. Pokoknya bismillah, jadi panjenengan doakan kita. Tapi kita nggak akan kendur untuk pendidikan putra putri panjenengan. Standarnya juga nggak akan kendur. Doakan. Panjenengan juga itu semuanya ngoten. Saya harapkan, ampun ketika rumah Quran kita wajibkan, ya syukur ada infak. Ya. Ketika panjenengan nanti ada kesulitan ekonomi, terus anak nggak ikut rumah Quran, anak nggak ikut, katakanlah nggak masuk, itu ampun gitu. Harapkan jangan seperti itu, karena ini lebih sekedar belajar Al-Quran, anak-anak belajar kita belajar untuk mereka tumbuh kembang anak itu dengan Al-Quran ini lebih penting daripada sekedar maisah kita Bapak Ibu semua. Jadi kalau manggurung isoh ya dikomunikasikan, okay? Mang kita rada galan arek komunikasi ngertine lancar mawon kan ngoten. Jadi nanti berhubungan
dengan administrasi, ya, kesulitan panjenengan semuanya, mohon dikomunikasikan. Betul nggih, Bapak Ibu semuanya nggih. Juga yang banyak di hubungan dengan alhamdulillah kita untuk snack memang saya wajibkan supaya ada kebersamaan, memang ada kekurangan ada lah gitu. Karena dengan kemarin ada ya dengan budget segitu, saya pertama pertimbangan saya itu memang kemampuan wali-wali rata-rata wali santri Bapak Ibu. Mungkin ada yang usianya kurang, tapi saya berusaha karena yang mandegani saya untuk snack anak-anak itu. Saya berusaha bagaimana standar gizi yang dimakan anak-anak itu walaupun sederhana, tapi aman dan bermanfaat gizinya gitu. Mama gorengan gitu, contohnya gorengan saya atau di sini. Itu saya itu sampai pengesat minyak itu 2 kali minimal Bapak Ibu semuanya, supaya enggak berminyak banget. Contohnya makanan yang berminyak. Kemudian yang lain saya juga menekan sebenarnya untuk makanan gorengan di snack itu saya berusaha piye bocah-bocah niku mengurangi gorengan, di mana masalahnya pun ya, masalah makanan yang yang dikukus, yang rebus itu anak-anak rata-rata bukan remen kan gitu, rata-rata. Tapi saya berusaha bagaimana mencari untuk pola makan anak-anak yang sehat gitu. Dan nanti tapi yang terjangkau, yang jelas terjangkau. Jadi ketika ini kita kelola sendiri itu mungkin ada aman Bapak Ibu semuanya. Mama ada kita nggak begitu berat. Jadi ketika untuk panjenengan ya pembayaran itu ada mungkin kesulitan ketika 2 hari 3 hari seminggu itu belum bisa membayarin untuk snack, itu kita bisa masih agak begitu bisa untuk operasional. Tapi kalau yang yang kemarin dengan budget segitu itu kita memang berat yang gitu. Makanya yang ini kita wajibkan dengan standar harga seperti itu. Satu, kedua itu nanti untuk kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Jadi kemarin kalau kita nggak diwajibkan, ada yang makan jajan seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang kucrek seperti ini, kan macam-macam. Nggak ada. Saya pengen ada sebuah kebersamaan dengan anak-anak supaya makan bersama. Dan nanti ini juga akan kita kelola juga bersama bagaimana adab makan mereka, kemudian bagaimana mereka buang sampah, itu nanti akan kita di antara program yang akan kita update untuk tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi tentang pola pengasuhan, jadi bagaimana mulat ke anak-anak kita tantangan yang berat. Kita udah untuk juga pola pengasuhan kita diantaranya kita dengan tema tadi kita mulai 8,5 tahun di lembaga ini berdiri, kita pengen tahun ke-10 ini lembaga ini matang dengan panjenengan juga visinya dalam pengajaran visinya dalam mendidik putra putri panjenengan juga bisa sama kita kan itu. Kemudian di pengasuhan yang kedua di kurikulum juga standar kompetensi akan kita naikkan otomatis. Ketika panjenengan menitipkan putra putri di sini, kita harapkan juga dinaikkan standarnya. Dan nanti untuk bagaimana memahami standar itu nanti visi misi panjenengan antara suami istri, bapak ibu, para wali dalam mendidik anak, visi misinya apa harus jelas. Kalau tadi saya nyontohkan di saya pribadi, memang kalau anak-anak kami itu paling enggak 7, 8 sampai 10 juz per hari memang kita memang kita gulirkan, kita patenkan Bapak Ibu semuanya kan itu. Contoh soal di Al-Qur'an. Nah, nanti panjenengan juga sama, tapi kita programnya seperti itu. Jadi yang tadi untuk bagaimana visi misinya dibangun bagi anak-anak ini di kurikulumnya sini. Seperti kelas 5, kelas 6 itu bisa sehari 5 sampai 6 juz begini gitu.
dalam pengembangannya. Kemudian yang hampir lupa Bapak Ibu semuanya, ini mohon doanya sebelum saya tutup dari saya, ini nanti tanya jawab ya Mas. Ini saya berencana karena saya melihat kita ada masih banyak ruang untuk berkembang untuk anak-anak kita Bapak Ibu semuanya. Jadi jangka panjangnya kita untuk yang putra, santri putra nanti sekitar anak-anak yang udah ada kematangan secara pengasuhan. Kematangan pengasuhan itu rada gede, sekitar kelas 3, kelas 4. Ini saya berencana karena kita ini dalam proses pembebasan tanah di Cemani lama Bapak Ibu semuanya. Nanti boleh saya harapkan panjenengan ada gairah sing khususnya putra, ya enggak putra putri. Ini kita baru proses pembebasan tanah di tepatnya itu yang mangku Masjid Al Hidayah di Cemani lama. Itu kalau pasnya itu Masjid Mutakin Nurul Jadid ke utara sedikit, nanti gang pertama ke barat itu nanti ada ke barat sekitar 700 meter itu ada masjid kiri jalan, ada Al Hidayah. Nah itu nanti mangku Masjid Al Hidayah itu nanti rencana saya itu untuk santri putra Bapak Ibu semuanya, santri putra, dan nanti programnya harapan saya itu semoga Allah memberikan kemudahan kita semuanya, dukungan panjenengan semuanya. Jadi kurikulum saya itu anak SD, anak-anak kita itu sebenarnya 30 juz itu bisa selesai. Saya itu bisa selesai. Tapi dengan catatan yang tadi, nanti kita pisahkan putra putri. Kedua, yang pertama itu, yang kedua yaitu kita bikin asrama kelas 5, kelas 6. Program jangka ini jangka panjangnya. Tapi kalau yang barat ini, yang ini proses pembebasan tanah ini segera kita realisasikan, atau katakanlah yang punya tanah itu 1 meternya itu 1 juta, udah ada rumahnya segede ini di bangunan tarbiyah ini, itu 1 meter 1 juta, udah mangku masjid, udah ada bangunannya sekitar 50% untuk kelas yang mungkin 60% itu untuk apa ya, keasramahan. Itu bisa panjenengan nanti ningali kalau ada relasi atau kemudian rezeki, sisa rezeki, panjenengan bisa bergabung sama kita untuk wakaf ya, wakaf di sana. Nanti kita bagaimana kurikulum anak-anak kita, khususnya yang putra, untuk saya pindah ke sana nanti. Itu saya yang pertama itu kurikulum saya itu anak-anak itu bisa SD itu 30 juz. Yang pertama. Kedua, anak-anak itu nanti kita itu bisa kita gundul. Harapan saya bisa kita gundul. Sampai saya tahun kemarin ke Sidogi belajar kurikulumnya Sidogiri Jawa Timur, bagaimana anak-anak SD itu bisa baca kitab gundul. Nah ini nanti saya mohon doanya, ini monggo katuran nanti jangan lihat sana, syukur memberikan ide ke kami gitu. Ya, kita bagaimana itu segera terrealisasi. Harapan saya itu tahun depan, kurikulum tahun depan untuk anak-anak yang itu sudah pindah ke sana. Karena nanti gambaran saya ini, kenapa saya tadi bilang untuk orang berkembang itu anak-anak lebih besar, karena ketika yang cah lanang-lanang itu agal, bahasanya itu agal maksudnya agal fisiknya, agal gairahnya, sok-sokan lirak-lirik Bapak Ibu. Nah itu kalau iso dipisah, nanti insya Allah berkembangnya itu luar biasa. Ini Joko Dawa ya, kita kemampuan kita hari ini seperti ini, ya kita maksimalnya seperti ini ya gitu. Tapi kita harapan kita moga-moga kedepannya bisa terrealisasi. Itu nanti seperti itu Bapak Ibu semuanya nih, untuk tambahan. Dan yang terakhir, jadi kita rencana ke depan, saya matur tadi ke admin. Mungkin yang saya matur ke panjenengan semuanya yang sudah bayar uang gedung, itu kedepannya kita nggak ada uang gedung Bapak Ibu semuanya, karena uang gedung ini ada uang wakaf. Jadi seakan kesannya uang gedung kan bayar, gitu Bapak Ibu semuanya, gitu. Bayar, harus dibayar. Seakan kita itu, saya tuh pikir ini tanah saya wakaf kan nih, saya wakaf tanah ini, ini saya jual rumah saya ini. Saya wakaf tanah ini, kemudian berdiri di gedung jenengan bayar, itu kan rapas ya. Terus nanti konsepnya uang gedung itu adalah wakaf panjenengan. Dan konsepnya itu karena wakaf ya orang wajib.
Tapi itu fasilitas putra kehidupan panjenengan semuanya. Saya rencana seperti itu. Dan saya matur di sini yang sudah bayar, ya. Saya mohon maaf, saya minta ini akad perbaikin akad lah, ya. Itu panjenengan ini adalah wakaf panjenengan yang sudah bayar uang itu. Maka Bapak Ibu semuanya, ya, ini sudah mohon dipahami. Jadi nanti kita itu jenengan medal uang gedung, ya, bayar uang gedung itu wakaf kan gitu, wakaf diniati wakaf, jangan bayar. Kali ini kita perbaiki akadnya, ngapunten insya Allah Allah ngasih apa ya, Allah ngasih mudahan. Jadi kalau ada kekurangannya, jenengan ikhlas sak monten dia kasih sak monten tidak apa-apa. Tapi bila ada lebih, nanti monggo panjenengan kita arahkan, kita panjenengan lihat nanti kita tingali, namun panjenengan bisa ningali di lahan di Masjid Al Hidayah di Cemani Lama itu sekitar 1.300 meter udah ada rumahnya, per meter itu 1 juta, yang mana nanti anak-anak kita yang putra itu akan kita gembleng di sana, Jadi saya punya kurikulum Bapak Ibu semuanya, itu anak-anak kelas 3 SMP itu harus sudah ngajar, kelas 3 SMP itu bisa jadi imam rawatib, kan udah balik kan itu. Dan mereka anak-anak kita itu udah di public speakingnya itu udah bagus. Kalau di kurikulum kita sampai SMA gitu, jadi di Resplang itu kan ada TK, SD, SMP, SMA. Jadi ketika anak kita keluar itu udah punya peran di masyarakat Bapak Ibu semuanya. Juga kami yang amal jariah di putra putri panjenengan itu SMP wis dipanen kan gitu. Makanya mereka udah bisa udah di masyarakat udah bisa ada peran kan gitu. Ada peran mereka. Kita kurikulumnya seperti itu. Jadi kembali ke tadi ya, jadi rencana kita ini kita ingin segera merealisasikan santri putra yang agal. Kamu betul ya, nggak udah akal, ingin tanya sampingnya. Itu pindah ke sana. Yang di sini itu khusus putri. Jadi nanti akan kita didik gembleng secara spesifikasi gender mereka. Saya putri ya jadi ibu rumah tangga, jadi pilar keluarga kan itu. Jadi bapak-bapak nanti yang putra juga sama. Bagaimana menjadi anak-anak yang rijal, anak yang bagaimana berperan dengan keluarganya, dengan din Islam nanti seperti itu pengembangannya, pembelajarannya. Dan tadi saya ulang lagi, saya bulan-bulan ini. Jadi uang gedung, ya, saya mohon kita perbaiki akadnya. Itu bukan bayar Bu, Bapak Ibu semuanya, tapi itu wakaf panjenengan. Wakaf panjenengan. Jadi supaya nanti aku kudu menyelesaikan bayar begitu risaunya kan itu. Masalah kita itu di sini hubungannya karo Allah Bu. Jadi sinau Quran itu karo Allah kan. Jenengan karo Allah nanti tanggung jawabnya. Nah itu nanti uang gedung ya, uang gedung saya sampaikan panjenengan itu nanti jadi wakaf panjenengan. Kalau tadi yang keberatan ikhlasnya sampai segitu, neng kalau mau menyingkuyung program wakaf kita nanti kita akan fokus di barat ya. Itu udah ada rumahnya, udah ada untuk 4 kelas, nanti bisa kita kembangkan untuk anak-anak kita. Mungkin itu aja dari saya. Bisa nanti tanya-tanya nih tadi yang dari pengasuhan, kurikulum, kemudian tadi program-program yang akan datang. Tidak hal ini bisa ditanyakan ke saya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kurangan kesalahan kata, sesuatu yang muter-muter dipahami angelmen, mohon maaf karena kekurangan tata bahasa saya. Semoga Allah ngasih mudahan semua urusan kita, apa yang kita hajatkan di lembaga ini Allah ngasih mudahan semuanya. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Lukman yang telah mengisi acara inti di pagi hari ini. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian untuk kami dari lembaga. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk bertatap muka pada pagi hari ini. Pada intinya insya Allah dari kami para santri dan mungkin saya pribadi
mendukung apapun yang terbaik untuk anak seperti itu. Dan kami juga memohon bila memang ada keterlibatan wali santri dalam rangka untuk mendukung program-program itu, bisa di-share katakanlah untuk penggalangan dana tadi, penggalangan dana untuk wakaf dan lain-lain, bisa kita share kepada kita. Bila mana mungkin kita tidak punya kemampuan, bisa kita share ke yang lain. Semoga Allah memberikan jalan kepada Yayasan Tarbiyatul Ummah dan para wali santri untuk memberikan yang terbaik untuk Ananda. Mohon maaf, ini mungkin saya akan sedikit mensoroti tadi berkaitan dengan snack Pak Lukman. Karena kalau saya pribadi, ini kasus saya pribadi dan tidak di generalisir, mungkin tiap wali santri berbeda. Jadi anak saya itu 2 di sini, kelas 1 dan kelas 2. Memang dulu TK-nya juga di Tarbiyatul Ummah, yang satunya memang kalau dari Tarbiyatul Ummah kan nggak boleh, kalau dulu nggak boleh bawa snack gitu. Jadi waktu pindah ke sini kami siasati supaya anak-anak itu bawa bekalnya itu nasi. Jadi saya membawakan anak saya itu nasi. Jadi mohon maaf kalau nggak bawa snack pada waktu itu. Dari kelas 1 yang sampai ke kelas 2 itu kami diberikan nasi karena pelajarannya juga sampai sore terkadang. Dan kalau dulu, mohon maaf kalau dulu itu saya pernah pesan catering ya kan di sini ada fasilitas catering gitu. Itu terkadang anak itu tidak cocok ya, makanya kami siasati kalau setiap pagi kami bawakan nasi, karena kan sesuai sarapannya kita juga tahu dari orang tua, kami bawakan itu ke sekolah. Termasuk air cuma air putih biasanya seperti itu. Ada program baru yang berkaitan dengan snack ini. Nah, ini juga ada plus dan minus. Terkadang juga anak-anak itu juga senang. Ada yang suka, ada yang nggak suka, karena kan nggak bisa digeneralisir. Yeah. Walaupun tujuannya bagus tadi, insya Allah semuanya sehat. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau dulu alasannya untuk mengadakan snack supaya seragam itu ada kasus anak tidak membawa snack yang sehat, lalu anak membawa uang yang berlebih, kalau nggak salah dulu. Oke, ada uang berlebih. Nah, itu dikembalikan kepada wali-wali santri. Gitu. Apakah perlu membawakan uang lebih kepada anak-anak yang secara tidak langsung juga kalau di sini ada kantin ngomong-ngomong ada kecil-kecil ada jadi tentunya kan terkadang uang itu baru pulang sambil menunggu mungkin jemputan pulang anak-anak pada ke sana ke arah Waringin itu. Nah itu kita kembalikan ke. Kalau saya pribadi kalau 2 anak katakanlah per hari berapa nih? 2,5 gitu. Berarti 5.000 per hari 5.000 dikalikan 30 ya jadi 30 gitu ya. 5.000 kali 30 150 120 per anak berarti 60 kan. Ya, berarti kan kita harus menyisihkan anggaran lebih dari itu. Jadi kurang lebih seperti itu, karena terkadang juga anak masih minta nasi. Jadi masih makan siang? Masih kita bawakan nasi sampai sekarang. Jadi karena saya juga tahu anak saya mesti nek gur snack iki mulih ya tetap makan gitu. Terkadang kita bawakan nasi pulang sudah ayam, sudah tinggal istirahat atau pekerjaan yang lain. Itu mungkin dari pengalaman saya pribadi berkaitan dengan snack. Apakah itu nanti mau ditinjau dengan berbagai plus minusnya tadi,
ataukah akan dibuat peraturan ulang ya? Monggo ya. Ini peraturan ulang supaya nggak boleh bawa snack model gini. Nah, kalau bawa snack model gini ketahuan akan diberi peringatan atau bagaimana? Karena nggak sehat. Itu juga pelajaran bagi orang tua sebenarnya. Ya. Karena kan yang tahu orang tua, yang membelikan kan orang tua, sangu. Rasa kayak sangu, kayak snack dari rumah. Nah, pada intinya itu mungkin yang salah satu sorotan, dan ini juga di sini kemarin ada boleh dibawakan uang saku maksimal sebesar 5.000. Nah, walaupun tak kurung untuk memberi air minum bila botol minum ketinggalan, membayar denda bila tidak membawa Al-Quran maupun infak air. Jadi juga jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Mang ibu terusan nggak beli air, nggak beli sudah dapat snack masih jajan. Nah, terusan gimana? Monggo nanti untuk bisa bijak menentukan peraturan, karena pangapunten saya sendiri juga mungkin menyadari satunya mungkin alhamdulillah masih bisa, satunya kami mohon keringanan karena anaknya juga masih seperti itu ya. Saya juga nggak bisa menuntut banyak ya. Kami insya Allah semua yang diusahakan sekolah, dan sekolah tidak menutup mata, harusnya seperti itu tadi sesuai dengan pemaparan Pak Lukman. Mungkin itu yang sedikit banyak dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kekhilafan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung chat gitu. Nanti kalau yang nanti yang lainnya bisa nyusul, kalau ada yang sama kan bisa terjadi. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk snack itu kita evaluasi, istilah rating harian anak-anak, responnya gimana? Gitu, untuk respon anak-anak. Jadi katakanlah kalau sisanya di rasanya nih maam konco nih ada, tapi sisa nanti kalau sisanya banyak, sisanya kita sekitar 10 lah, itu akan kita evaluasi. Dari respon anak-anak enak atau mungkin anak-anak kurang, itu kita setiap hari ada evaluasi untuk kecenderungan anak gitu. Karena susah anak-anak dari kan sok-sok anak sing seneng ini kan gitu, namanya anak-anak kan gitu. Satu itu. Yang kedua, jadi kita evaluasi anak-anak, nanti jadi jenisnya yang akan kita ganti. Yang itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak memang dari kita juga diajari orang tua, nggak harus seneng, suka, tapi mau makan. Mungkin anak-anak ada yang nggak suka makan ikan, anak bau. Ada yang nggak suka makan sapi, anak saya contohnya itu. Tapi harus mau, ya nih. Karena apa? Ini anak memang kita didik kita arahkan. Kehidupan itu nggak harus sesuai keinginan mereka, ya, gitu. Makanan kita bertamu atau nanti mereka gede kan gitu, harus kita biasakan, nggak harus suka tapi mau, nanti akan kita arahkan seperti itu. Kemudian untuk beban ya, kesulitan tadi saya matur nanti dikomunikasikan ya Bapak Ibu semua, mas nanti nih mas ya, nanti beban apa nanti dikomunikasikan ke, insya Allah kita open kan gitu, dengan kesulitan para wali santri, biar Allah nanti yang mengcover kita. Saya perhitungannya seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan dengan mungkin biasanya snack 2.500 itu nggak sampai jajannya gur 1.500 atau 1.000, nanti disampaikan ke wali, ke admin ya. Karena kemampuannya seperti itu. Atau kalau belum mampu nanti bisa dikomunikasikan. Tapi untuk jenis saya ulang lagi, dan nanti kita evaluasi di mana anak-anak itu senang dan itu sehat. Jadi akan kita nanti di situ kita tetap lakukan itu Mas Sarif. Jadi anak-anak itu mah nggak harus seneng tapi mau. Gitu. Nah, konsep kita seperti itu. Jadi kan nanti suatu saat ada kesulitan, mangane anak kuwi ya gitu. Harus dimakan kan gitu. Anak-anak kita akan ajari seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin jenengan kurang tetek, kalau kita nanti di sekolah akan tetek Bapak Ibu semuanya. Itu makanan gitu, ada gizinya, ada ini seperti ini kan gitu kan. Jadi nanti pola edukasinya seperti itu Bapak Ibu. Harus mau kan gitu. Nah nggak harus seneng kan gitu. Nah ini anak dilatih seperti itu nanti kan kita harapkan
dari pola stay ini anak-anak akan ada kemampuan gitu, untuk bisa menerima sesuatu yang nggak harus seneng tapi harus mau. Nanti panjenengan juga gitu kan, gitu. Kemampuannya karena ya wawa alam namanya kehidupan seperti roda. Ketika di atas alhamdulillah lancar terus, nah lancar kan gitu. Anak-anak bagaimana harus pahami ya gitu. Nah situasinya. Ketika ada sulit susah ya nak sing hidup di nikmati anak-anak kan gitu. Kata ngomong garam sama nasi kok. Ini saya pernah ngalami masa kecilnya. Harus dimakan kan gitu, harus mau. Nanti gitu Bapak Ibu semua. Karena apalagi tantangan saya matur tadi, kehidupan kita, anak-anak kita itu luar biasa, tantangannya luar biasa. Mungkin itu Mas Alif ya. Itu makasih. Terima kasih ya. Oke yang lainnya. Kasih Mas. Mike Mas. Monggo Mi. Hidup kan? Udah hidup. Hah? Dipencet agak lama. Di ini. Tasnya. Aku ini aja deh Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin di luar tema ini. Tidak apa-apa. Yang sebentar lagi kan kita Ramadan. Iya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kayaknya untuk jam masuknya tetap jam 7 ya. Hah? Jam masuk sampai zuhur. Maksudnya awal. Awal libur, ada libur. Betul, awal masuknya tetap jam pukul 7. Iya. Ini misal sekedar usulan dari saya aja kan biasanya anak-anak itu kalau setelah sahur itu tidur lagi ngantuk, untuk dibangunin juga susah. Itu misalnya agak diundurkan masuknya setengah 8 atau jam dilebihkan sedikit gitu, repot Pak. Nggak apa-apa, nanti jadi bahan rapat ya. Oke. Mungkin itu aja Pak. Ya. Oke. Insyaallah. Oke. Waalaikumsalam. Insyaallah nanti jadi bahan rapat ya. Memang kemarin juga kita bahas. Saya belum tahu kesimpulannya. Jadi memang karakter anak-anak biasanya baru sahur itu tidur agak males-malesan kan gitu. Sempat kita bahas Bapak Ibu semuanya. Tapi ada juga pembahasan tentang bagaimana bangun kedisiplinan anak-anak kan gitu. Ketika jangan nanti kan kita proses pendidikan Bapak Ibu. Ya sekali lagi itu nanti semuanya proses sih. Ya. Ketika nanti kita lihat ini jadi bahan nanti ini. Ketika pola anak, ketika Ramadan itu bersahur tidur, nanti kan mungkin karena puasa, bawaan puasa, badan ungkrah, karena makan berat ya umpama ya makan berat itu kan ke badan nggak enak harus tidur. Nah, itu nanti butuh proses tubuh ini untuk lebih enteng ya, karena baru makan berat terus tidur kan mungkin berat di badan. Nanti jadi pertimbangan. Jadi juga nanti akan kita jadikan pola pengasuhan Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi mungkin temanya jangan jadikan puasa itu alasan untuk disiplin kan gitu. Mungkin seperti itu Ibu. Tapi sekali lagi kita toleran kan gitu. Kalau anak yang letoy pagi-pagi Ramadan gitu. Nanti kan kita kasih pendidikan anak-anak kan gitu. Tapi nanti kan kita proses pembelajaran gitu. Saya matur tadi. Jadi kunci kita untuk sukses Bapak Ibu semuanya di pendidikan anak-anaknya mau nggak mau disiplin. Ya. Disiplin. Nanti insya Allah semuanya proses juga kaku lah kita. Nanti gitu. Ya nanti jadi juga di bahan rapat nanti. Ya makasih saya mau. Yang lainnya mau. Ini jam 10 udah jam pulang. Moga yang enggak apa-apa nanti gini, kalau yang pengen unek-unek apa, idenya apa, mau lembaga ini terbuka Bapak Ibu semuanya. Jadi saya harapkan kita ini kekeluargaan hubungannya, seperti keluarga bareng, didik anak bareng. Saya juga didik anak di sini Bu. Anak saya saya ditanya anaknya di mana mondoknya. Saya ajar sendiri, saya jadi orang tua. Kakek-kakek kita itu memang seperti itu kan gitu. Jadi mereka mengajari kayak kita diasuh sendiri kan gitu. Untuk menyiapkan kader. Juga panjenengan sama nanti kan gitu.
Jadi kita kekeluargaan Bapak Ibu semuanya, biar sepuh nyaman, so anak itu dadian gitu. Kayak kemarin ada salah satu wali itu cerita ke saya itu. Di sini itu kelas 6 itu letoy banget tuh, males karena anak ragil. Gitu. Susah. Qadarullah lulus dari sini mondok di Seragen itu kita ya enggak luar biasa itu. Sekali 11 juz, 10 juz gitu. Sampai teman-temannya itu iri gitu. Cerita itu. Saya kan beda di mana? Ya Al-Mu'min. Ya cerita, udah Masya Allah, saya cerita ke para beberapa ustadz saya yang mampu dulu. Begitu luar perkembangan ketika di sini di SD seperti ini. Tapi ketika keluar, ini di luar kan gitu loh Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi kita di sini kita bangun suasana keluargaan dengan segala potensi anaknya. Mungkin nanti sekali lagi kita harapkan ya ada momen mereka anak-anak itu berkembang mekar seperti bunga kan gitu. Ada saatnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti anak-anak kita optimis mawon untuk berkembang. Sekali lagi suasana keluargaan ini Bapak Ibu semuanya. Dan ini nanti unek-unek apa jenengan yang belum disampaikan, ide apa jenengan. Karena kita keluargaan nanti bisa disampaikan ke admin, bisa nanti ketemu Bunda Warda, ketemu saya kalau anak-anak saya Pak Lukman kan gitu, dengan saya. Nanti bisa monggo nanti kita bangun bersama supaya anak-anak itu tumbuh dan berkembang dan syukur mekar bersama kita. Itu ya Bapak Ibu semuanya nggih. Mungkin ada lagi belum kita tutup. Namun nggih, udah jam 10 lebih 5 menit. Tuh, saya kembali ke MC untuk menutup. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan unek-uneknya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, mari kita tutup acara di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.